Aku ora ngerti. Ora paham konsep podcast Muskas iki pira apa. Tapi keren loh, ini inovasi baru. Karena belum banyak komunitas bikin podcast. Bahkan Real Masjid belum bikin podcast. Real Masjid belum bikin. Yuk Ngaji belum bikin podcast juga. Yang di Jogja loh ya. Oh, yang Jogja ya. Yang komunitas yang baru bikin podcast itu ya cuma Muskas. Wah, gila. Tepuk tangan lu Mas Dio loh. Luar biasa loh, coba podcast paling tidak istiqomah yang mending gini Pak. Ini yang tahu-tahu aja. DTTA. Iya, yang penting kita rasan-rasan soalan teman kita. Tapi rasan-rasannya kan bukan hal yang negatif toh. Iya. Ini kan mentertawakan urusan dakwah masing-masing. Iya. Iya toh. Iya dah, iya dah. Ini namanya adalah merayakan kelucuan ya. Merayakan patah hati lagi tapi kelucuan ya. Iya, merayakan kelucuan di antara sesama pendakwah ya, Masya Allah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ini di seri kedua podcast Muskas bersama Muslim Casual. Di sini kita ada tamu spesial banget ini. Masya Allah. Yang didam-damkan wanita. Wanita tapi belum menikah. Seorang marbot dan juga seorang musisi. Sekarang lagi musisi. Iya, musisi. Tergantung dengan suasana hati. Iya. Aku- Iya, ini musisi ngono ya. Aku lagi. Caskena. Oh, Jelas dah. iya, komi. Itu kurang berbatu Mas. Loh. Pakai takwit. Kata aku wis ngangkat. Terus semi salafi lho. Oh, dari salami skena ya kayak. Wah. S kan. Oh iya. Skena alami. Iya. Astagfirullah. Loh, skena itu ada singkatannya, Pak. Oh iya, Pak. Skena, semua karena Allah. Wow, mantap. Pak. Ini apa ya, Mas? Hah? Iya. Ya, karena Allah. Karena Allah. Masuk toh. Masih. Enggak caranya skena Asik gitu. banget. Allah. Terus Ya, kita bersama Mas Dio ini. Tepuk tangan untuk Mas Dio. weh, tepuk tangan untuk saya. Gimana kabarnya Mas Dio? Wah, kecil. Biasa ya. Mau wis takok ya, kita balik lagi gitu. Suasana yang indah ya, kita berada di ruang jahit gitu. Ya, ruang Iya. jahit. Iya. Di apa TDS gitu. The Denim Station. Punya Mas Angga. Ya, Masya ini pop up store-nya yang ada di Jogja. Jogja. Iya. Ini baru toh? Ini sampai baru. tanggal berapa guys ini guys? Ini sampai tanggal 20 20. 20 Oktober. Oktober ya. Oh. Cara itu. Mungkin nanti kalau ke depannya mau tambah lagi mungkin terserah Mas Angga, Mas Angga gitu. Kalau tambah yang dikasih tak. Album. Mas album apa ya? Aduh yang dakil lagi. Tapi vibes ini lek ning kene iki kaya anu. Apa jenenge vibes kemerdekaan. Nah, kok bisa? Kok bisa? Penjahitan bendera merah putih. Oh iya. Ini kebetulan ada Bu Fatmawati di sini. Oh iya. Penjahitan ini gini ya. Darungan uji piring. Aku melu-melu lagi, aku melu-melu lagi, Fatmawati banyak. Oh iya. Cuma beliau. Temanmu ya? Iya. Enggak, maksudnya itu usaha ini tuh usaha apa? Jeans ya, bener ya? Iya, jeans ya. Jahit jeans segala macam ngono ya. Masya Allah ya. Denim, luar biasa. ya. Enggak juga, tergantung yang mau jahit. Masih kira bahas dulu ya Mas kapan bahas gini. Tapi podcastnya kadang aku ora ngerti. Ora paham konsep podcast Muskas iki pira apa. Oh emang handling konsep ya? Kita enggak pakai konsep. Oke. Oke. Tapi keren loh, ini inovasi baru. Karena belum banyak komunitas bikin podcast. Bahkan Real Masjid belum bikin podcast. Real Masjid belum bikin. Yuk Ngaji belum bikin podcast juga. Yang di Jogja loh ya. Oh yang Jogja ya. Yang komunitas yang baru bikin podcast itu ya cuma Muskas. Wah, alhamdulillah. Tepuk tangan lu Mas Dio loh. Enggak usah. Gak bisa ditepuk tangan. Penting hasil. Soalnya luar biasa loh, coba podcast paling tidak istiqomah yang mending gini Pak. Sampai naik dulu. Memang suka-suka kita. Membahas apa ini? Membahas apa ini? Oh iya Mas, ini kan kebetulan kan kita
ada Mas Dio yang notabene-nya Orang kebetulan Pak, aku mau undang nih gini Pak. Iya sih. Biar kelihatan. Katanya mau berketemu ning kono Mas. Oh iya. Assalamualaikum. Mas Dio Ayo gimana? Sangat luar biasa ya, Masya Allah. Terus lu jadilah Qadarullah. Qadarullah ketemu Mas Dio. Kita mau bahas apa ini? Ini kan Mas Dio kan sebagai aktivis masjid ya. Yoi. Dan adalah marbot internasional di masjid. Marbot internasional. Ya kan maksudnya karena kondangi itu kan, jadi masuk nasional ya. Amin. Nah itu mungkin kita lebih membahas masalah kenapa Mas Dio itu mau jadi marbot. Kan itu kan apa ya, profesi yang dipandang sebelah mata. Dakjal berarti ya. Yes, Oh iya. Kok pas kita ngobrol ini meneng bae ya? Oh iya. Orang yang berjauh. Biasanya ngono Mas. Jadi langsung kayak suasananya serius mencekam. Bawa aja serius, bawa aja serius banget. Orang kabeh wong ngomong iki kudu dirungokne tenanan iki ora lho, Pak. Iki bisa disenggai lho Mas iki ngene. Tapi lebih menarik kita pembahasan soal foreign, Pak. Kenapa sampai foreign ini Mas? Loh. Oh Mas Dio sudah mau pindah ke foreign? Enggak. Saya tuh kelas 3C, jadi belum bisa. Itu bahasane ngene mau yo. Enggak mau. Sajane sing apike pembahasannya soal foreign. Oke, boleh. Apa persiapan kalian untuk pengajian foreign pekan depan? Apa ya? Siapa sing diundang siapa? Kemarin kebetulan sing diundang, masih diwawancaranya dhewe. Apa? Kemarin kebetulan yang hadir itu saya sama Mas Luki dan teman-teman yang lain itu. Oh, diundang rapat Rono. Heeh. Iya, di Tekon yang base camp-e. Iya, di Iya. Masya Allah. Terus Selotan nih kalian ya, Masya Allah. selagi diundang ya Mas, selagi. Apa gunanya teknologi? Telepon kan bisa. Terus Zoom juga udah ada. iya. Ra greget ya Mas. Terus. Nah, itu terus beberapa teman yang lain itu ada Klaten Kegiatan. Last Friday itu ya, kegiatan itu ikut sepedaan. Jadi kan kebetulan Muskas itu mau deket dengan komunitas lain lah yang ada di Klaten. Termasuk foreign tadi. Semuanya Mas, Oh, semuanya kita semuanya. dekati. Iya, betul. ngomong Bener. Ya kan itu Saforin nonton juga ini. Maksudnya kita tuh bestie. Bestie Tiljana. Anak foreign, kamu wajib melihat ini. Iya, biar tidak terlalu soleh-soleh amat loh. Mas Novik, Mas Izar, dan teman-temannya. Masya Allah, luar biasa. Besok kita harus ngundang foreign teman-teman. Ngundang foreign ini insya Allah vibes-nya adalah kelas meeting gitu. Kalau kalian dur, meeting, ayo meeting. Meetingnya anak pondok kiroah. Iya. Tapi aku tambahin nih, foreign diundang nih ini podcast. Gimana pendapat antum? Ya Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Tapi sebelumnya ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Vibes-nya benar anak rohi sekali ya, Masya Allah. Memang antara Muskas dan foreign sama-sama Klaten, tapi beda golongan ya. Beda golongan ya. Satu misi dan misi ya. Iya, tujuannya sama surga. Tapi kontraproduktif. Kok iso ya Allah. Ini yang tahu-tahu aja. DTTA. Iya, yang penting kita rasan-rasan soalan teman kita. Tapi rasan-rasannya kan bukan hal yang negatif toh. Iya. Ini kan mentertawakan urusan dakwah masing-masing. Iya. Iya toh. Iya toh. Iya. Ini namanya adalah merayakan kelucuan ya. Merayakan patah hati lagi tapi kelucuan ya. Iya, merayakan kelucuan di antara sesama pendakwah ya, Masya Allah. Terus apa nah ini? Saya ada penjelasan ini. Aku kok kita briefingnya jangan foreign tapi sih. Orang seperti Ya kita harusnya ke Mas Dio ya. Apa marbot ya? Marbot Marbot aja. Iya. Ya seru sih. Kenapa antum kan? Ya serius. Ojo guyon terus ini. Biar penonton itu bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita obrolkan. Gitu. Iseng tak tunggu. Loh iya, kita tuh hidup tuh khairunas anfa'uhum linnas. Apa itu Mas Dio? Di bawah sini. Mas. Iya lah, editor kerja loh. Apa gunanya editor? Masa dia juga gini.
di depan. Masa mikir setup. Masa ning upgrade. Iya. Tetep. Nah, khairun afa'ul linnas. Kita terus bisa menjadi manfaat untuk banyak orang, guys. Jadi guyone engko meneh, iki serius sih. Oke, ayo. Oke. Selesai serius kita guyon lagi. Iya. Tetep. Apa Tapi iki? kenapa antum mau terus pengen jadi marbot? Marbot. Awal mulanya Mas Dio lah. Kan Kok dari sekian banyak profesi itu loh Mas. Iya. Kok Mas Dio itu bisa kepikiran marbot? Gitu. Aku ngerti lah profesi sadurunge marbot aku apa. Enggak, makanya saya tanya Oh, Mas. iya. Mulai ini saya tanya balik. Siapa tahu sudah tahu. kalau nggak salah animator. Ya animator. Oke. Garapannya apa ngerti lah? Garapane Adit Sopo Jarwo ya. Jari mau raro. Tak dalam musik gimmick tenan ya. Kita tidak boleh berdusta, teman-teman. Dusta itu tanda orang munafik. Orang munafik itu neraka nanar. Neraka jahanam. Gimmick boleh, ngapusi jangan. Oh iya, apik lho kuwi. karena kita udah bilang, ayo kita sholat Taubat nasuha. Bener loh, aku pekerjaan saat durung dadi marbot itu aku adalah animator animasi Adit Sopo Jarwo. Tapi ojo krik-krik meneng ini guys, tetepku dianu nih. kan serius mas. Oh, iya. Serius. Ya jangan serius-serius amat. Iya. Nanti kita kesurupan lama-lama, sepaneng nanti. Pekerjaan sebelumku tuh animasi Adit Sopo Jarwo, tapi nggak cuma itu toh. Apa iklan-iklan TV kayak Pertamina, terus Indomilk, terus kemudian Indofood. Indomie pernah aku nggawe iklannya. Terus kemudian beberapa project-project dari pemerintahan gitu, biasanya aku nggawe iki. Kayak terakhir pernah aku nggarap ke persentasenya Pertamina. Pas direkturnya masih Pak Ahok awal-awal. Oh, Sekarang siapa sih? Pak Ahok juga ya? Pak Ahok komisaris kan. Oh komisaris ya. Tinggi, lebih ya. tinggi. Masya Yang Allah. melengsarkan Pak Ahok Anda. Ada ikut. Lebih menaikkan pangkat ya. Berangkat. Loh, Pindah dulu, Iya. baru naik pangkat. Kita naikkan. iya Pak. Loh, persentasenya sih nggak aku, tenanan, dan aku masih punya datanya. Aku bismillah mas. Iya, nganggu tetepan. Kan kita harus mulai semuanya dengan bismillah. Oh, iya. Aku raro lek ternyata dienggo Pak Ahok. Bukan aku berarti pendukung Pak Ahok ora. Iya. Semua ini kesombongan atas prestasi. Iya. Tapi Jolaku. belajarnya itu di animator itu belajar ada kelas sendiri. Maksudnya Iya, aku tuh udah expert di animasi sejak SMK. Makanya setelah lulus SMK itu tuh yang tak bilang sama orang tua aku mengembangkan diri menjadi animator, mengejar mimpiku di Jogja 1,5 tahun, kasih waktu, nggak kuliah. Nanti misal aku gagal, ya aku bakal kuliah, tak bilang gitu. Terus ibuku ngizinin, ya wis kono-kono rapopon, harap melu sopo, Mas Erik Sukamti, Endang Sukamti, kan dia buka sekolah Das University urusannya soal animasi. Aku masuk di situ 1,5 tahun, lulus dari situ skillku meningkat Pak. sorry. Wih, Enggak dulu ngerti. jadi komisaris. Kurang sidik loh, Pak. Kurang sidik loh. Ganggu ini ya. Tanggung. Tanggung. Berarti secara jadi animator udah kecapai nih. Ya, kecapai banget Pak. Kecapai banget. Pencapaianku project-project mau tak handle toh, dan nggak sedikit uangnya. Itu uang yang cukup banyak sekali. Sekali project kan kalau di animasi itu kan di angka 15 ke atas. Minimal tuh pendapatanku per bulan 15 juta. Like misal dapat project yang bagus, kayak misal Pertamina atau kemudian master plan bikin kota gitu, tata letak segala macam, pendesainan, arsitektur segala macam tuh. Itu bisa sampai ratusan juta sekali project. Dan gampang garap animasi itu, like misal udah jago. Ya, Jadi kayak Tapi tapi bener Pak, sampai studio animasiku itu tuh kasih namanya Animasrem. Animasrem. remnya apa? Remnya apa? Jadi Animasrem tuh nganimasi sambil merem. Oh, saking Saking expert. expert wong 6 ya toh, isinya animator jago kabeh. Maksudnya kita setiap hari itu 24 jam. Orang kalau mau skillnya hebat tuh kan harus menghabiskan 10.000 jam. 20 jam. Nah, kita 24 jam tuh selalu ada di depan komputer untuk ngulik animasi di Das University. Kalikan 1,5 tahun. Kan ngelotok banget. Makanya kadang kita kemudian garap project itu ngantuk-ngantuk. Render, ngono kuwi. Render ngono kuwi. Ngantuk sithik ngono, ngantuk sithik ngono. Wis upload. Nah, itu kan
penghasilannya gede banget nih, termasuk gede kan. Terus kenapa kok balik meneh gini Arfon? Ya, api pertanyaannya api. Saya tak pikir sederhana saja nih. Kita kan punya kemampuan, ya toh. Kemampuan ini kan yang ngasih Allah. Posisiku aku nggarap animasi, aku udah sholat, udah hijrah. Jadi aku udah mulai paham tentang. Sadurunge ra sholat, Mas. Ora sholat, Pak. Itu nanti jauh lagi. Oh iya, rasa Part dibagi ya. Padu ya. Iya. Kalau rame ya. Lanjut part 2. Komen nitip sendal. Mana iki? Aku sholat. Jadi orientasiku itu sudah kepada Allah. Tak pikir kuwi semua yang saya dapatkan, bisa dapat project segala macam dan bikin animasi yang bisa ngedit secepat itu dengan waktu yang tidak lama, dengan hasil yang maksimal, pendapatan juga luar biasa, itu kan semua yang ngasih Allah. Teman-temanku juga sepakat, ini kan kemampuannya ngasih Allah gitu kan. Nah, sepantasnya yang ngasih kemampuan ini Allah, yang merasakan pertama kali itu harusnya agamanya Allah. Gitu. Nah, sedangkan kami tidak melakukan hal tersebut ketika kami menggarap animasi. Orientasinya soal dunia, omset. Tipes. Ini ngelak lembur, Pak. Gila loh. Kalau di animasi itu tuh target misal dari Pertamina gitu ya. Mas, presentasinya hari Senin. Deadline terus ya, Mas ya? Iya. Leng order. Setu. Sangar loh. Berapa menit? 6 menit. 6 menit itu kan bukan perkara yang sebentar kalau di animasi. Kita nggarap satu animasi 1 menit itu tuh harusnya bisa menghabiskan waktu 1 bulan. Itu perfect banget. Insya Allah. Lalu misal kemudian di deadline kayak ngono kan yo piye carane memaksimalkan kemampuan komputer, terus kemudian kita pakai rendernya render cloud, sing bayar sih lagi engko dirender ke wong luar negeri, nanti dapat filenya gitu-gitu. Makanya kita nggak tidur gitu tuh sudah menjadi hal lumrah. Suke kanker. Suke ginjal bocor. Ini hati ning kosong. Ngono kuwi. Jadi capek, walaupun uangnya banyak itu capek. Walaupun uangnya banyak capek. Iya, kita nggak menikmati. Walaupun uangnya nggak sampai berobat tuh nggak. Cuma yang kita rasakan ya nggak enjoy aja, karena kita lelahnya itu. Berarti ya pernah merasa koyo kok kayak gini terus. Iya sih. Terus gitu. Nah, akhirnya kepikiran sampai di MU2 musim United kedua. Ikut lah yang di Jogja. Oh enggak? Oh, pas. Iya. Enggak boleh di. Enggak boleh bisa. MU2 ikut lah. Iki piye? Masing di SD itu, Mas, bukan? Iki fenopo iki. Dan hijrah fest kira enak sing diisi lho. Apa kayak? Halal fest. Oh iya, halal fest, sorry. Wah, antum dusta, mulai ikut-ikutan antum. Lali. Wingi lali, saya berarung. Ya kuwi semenjak MU ada itu. Dengarkan ceramahnya dari Syali Jaber waktu itu. Iya. Beliau ngomong pokoknya Jawa Karyan. Itu Mas Dio itu belum masuk MU gitu ya? Belum. Dengerin. Belum jadi marbot tepatnya. Oh, oke. Belum jadi marbot, di situ kemudian mendengarkan ceramah dari beliau kita nangis. Soalnya memang benar-benar orientasinya terhadap akhirat itu luar biasa. Sedangkan kita belum apa-apa. Terus kemudian habis itu dengarkan ceramahnya Ustaz Hanat Nataki. Soal potensi anak muda yang harus diaktifasi. Tercerahkan, Pak, dari situ, Pak. Ya juga ya, tak pikir-pikir kayaknya keren juga deh lah kalau kemudian kita bikin sebuah project animasi untuk urusan dakwah, ya ta? Ya surfing, ya ngono-ngono kuwi. Tempat skate gitu. Tapi kalau kita urusannya animasi. Nanti kayak Nusarara dulu gambarannya. Oh iya. Itu anak saya. Oh iya. Nanti minta tolong bikin ngasih. Ya, tapi itu bukan saya yang bikin. Oh, bukan. Itu alumni dari DAS juga yang bikin. Oh iya. Animator-animatornya itu dari DAS University juga kebanyakan. Jadi angkatanku itu pang hijrah lek aling-arane. Ya, soalnya akeh sing hijrah. Toko angkatan DAS yang keempat itu. Ya, beberapa karena ginjal bocor, kanker. Saya belum siap. Banyak uang tapi jika ginjal bocor apa gunanya? Kayaknya hijrah pilihan yang tepat ya. Mana gue? Kenapa penghasilanmu tidak seperti dulu? Saya hijrah. Tapi jangan salah loh, Pak. Mentang-mentang hijrah pendapatan turun gitu. Emang enggak? Iya. Enggak, tapi gini, Mas. Menurut sudah mau tak jawab loh. Urung toh. Aku iya. pengen takon-takon. Singkatnya adalah ya kemarin teko
wasilah Ustadz menyampaikan banyak hal tadi, yang tak pikir adalah balik lagi ke topik pembahasan yang pertama. Kemampuan ini yang ngasih Allah. Yang pertama harus merasakan tuh ya agamanya Allah. Mungkin tak pikir yang jadi animator tuh udah banyak. Tapi yang jadi marbot itu belum banyak. Dan marbot yang memiliki kemampuan animator itu nggak ada. Tak pikir belum ada. Makanya aku ngajak teman-teman, ayo jadi marbot wae yuk. Nah, urusan animasi piye? Ya nanti kita lakukan dalam urusan kemarbotan. Iso apa? Jajal sik wae. Dan akhirnya istiqomah insya Allah sampai hari ini. Itu doanya ya. Berarti dari obrolan tadi, nek definisi nih Mas Dio tentang marbot itu apa? Soalnya kan aku sendiri kalau mendefinisikan marbot itu ya orang yang bersih-bersih masjid aja. Ya. Nah itu kan dari cerita tadi itu bisa diartikan mungkin ada definisi lain untuk di-share masyarakat. Marbot itu apa? Ya, biasanya kan marbot itu kan diidentifikasikan oleh masyarakat tuh sing tukang nyapu, ngepel, terus kemudian muazin gitu kan. Sing disengeni juga. Iya, sing pokoknya dianggap babu gitu kan. Padahal ya sebenarnya marbot tuh budak. Ya Allah. Loh, kita kan budak, kita kan semua budak di sini kan. Hamba itu kan dari kalimat hamba sahaya kan sebagai budak ya. Siapa majikannya ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya patut mengatur kita ya cuma Allah gitu. Terus pi mau pertanyaannya. Nah, definisi ini marbot itu apa? Ya. Menurut Mas Dio? Kalau sama teman-teman Real Masjid itu sudah diredefinisi. Sudah diredefinisi. Ya. Bener. Definisi. Iya. Kalau kita membuat definisi sendiri, ya patokannya tetap Quran ya. Kan dalam surat At-Taubah ayat 18 itu dijelaskan. Nanti yang Ustadz silahkan dicek lah nanti. Aku takut nanti salah ayat nih. Karena saya hafalnya cuma Al-Fatihah. Kenceng banget nih. Walad dolin. Amin. Nah itu tuh tidaklah Allah itu memilih orang-orang ya toh, yang dijadikan marbot itu kecuali orang-orang pilihan Allah. Salah satu tafsirnya itu seperti itu. Jadi marbot itu tuh memang orang-orang yang secara khusus dipilih Allah untuk ngurus masjid. Di antara banyak jutaan manusia di muka bumi, sebagai pengurus masjid itu tuh Allah nggak milih sembarangan orang. Jadi marbot di sini tuh sakjane ya, dalam definisi Qurannya sendiri itu memang sebuah pekerjaan yang sangat mulia, yang kemudian menjadi pekerja marbot tadi itu tuh harus kemudian melalui seleksinya Allah secara langsung. Itu. At-Taubah ayat 18, 9.18 tuh. Itu angka sakralnya kita. 9.18. Ya, 9.18. Tapi jangan dijadikan nanti togel. Jangan. Enggak boleh. Haram betul. Ya, haram ya, enggak boleh. Dibolak-balik. Berarti marbot itu bukan hanya orang yang membersihkan masjid aja dong berarti. Ya itu memang salah satu job desk-nya. Karena kan kita menjadi pelayan rumahnya Allah. Bersih-bersih itu sudah menjadi sebuah job desk lumrahnya para marbot. Tapi kalau di Real Masjid sendiri kenapa kita pride bangga menjadi marbot? Ya karena ayat atau ayat 18 tadi itu yang menjadikan kita kemudian luar biasa. Apalagi kan salah satu golongan yang nanti akan dinaungi Allah di yaumul akhir itu adalah orang-orang yang terpaut hatinya ke masjid. Ya kan marbot. Takmir juga termasuk, jamaah juga kalau kemudian dia terpaut hatinya ke masjid. Ya wis itu yang menjadikan tingkatannya gitu. Betul. Makanya sederhana itu yang menjadikan kita tuh semangat jadi marbot. Dan kemudian kalau marbot diarani tukang resik-resik masjid, tukang opo, bener lah? Ya bener, orang yang salah ya. Dan apakah kita harus kecewa dengan predikat itu? Ya enggak, Pak. Hina di hadapan manusia itu belum tentu hina di hadapan Allah. Berarti tergantung persepsi kita dengan marbot itu ya. Iya. Kalau kita persepsinya negatif, oh marbot itu babu gini yo, nanti yo efeknya di kita yo kurang ikhlas gitu kan. Dan satu lagi, memang predikat marbot itu sebagai rendahan di mata masyarakat, yo ini memang harus menjadi peluangnya para marbot memutar otak, ya toh. Membuat sebuah inovasi, langkah dan terobosan supaya kalian tuh nggak dipandang sebelah mata. Jadi sesimpel itu cara berpikirnya. Makanya di Real Masjid kan inovasinya akeh banget, Pak. Iya. Marbot ada bagian event, ada bagian kreatif, ada bagian videografi, ada bagian kemudian humas, ada bagian nanti entertaining ustadz, nanti ada bagian apa lagi R&B, ada HRD, macam-macam. Oh berarti marbot itu ngurusin dakwah juga ya?
Iya pasti. Soalnya kan wapuk lho iku. iya ora Mas. Nek resik-resik ngono lho. Iki maksudnya iki ngurusi dakwah iki genah lah. Soalnya kan enggak Mas, soalnya kan di masyarakat iki marboti Setahu mereka nyeming resik-resik no, Mas. Iya benar. Jadi enggak ada saiki inovasi apa resik-resik. Paling nyeming teknologi sabune mungkin ayo ngono to. Enggak ada. Ono lah. Keren nih gitu loh. Resik-resik di live ke TikTok. Satu sabu satu mawar. Ah ngono-ngono kuwi lho. Satu Sabun. Ayo saya akan nyapu alam. Ya be. Aku look sih sebenarnya. Apa? Krik. Malah ngombe. Lah terus gimana cara nih apa ya untuk masyarakat tuh ben marbot kuwi terlihat keren loh. Ya, banyak cara. Jadi kalau sudut pandang kita soal marbot itu memang hina, berarti memang marbot harus diangkat menjadi hal yang bukan hina. Gitu toh. Problemnya apa, solusinya apa? Cetok toh, gampang toh. Nah, sehingga kemudian pilih jadi marbot itu kemudian luar biasa di hadapan pada masyarakat. Ya sekarang tuh indikator kekerenan di hadapan masyarakat tuh apa? Oh, gitu ya. Banyak indikatornya, penampilan, wibawa, karismatik, penghasilan. Bisa jadi penghasilan tuh masih menjadi strata tertinggi, Pak. Iya. Lu punya kuasa, gitu. Lu punya duit, kelar ya. Lu punya duit, lu punya kuasa. Nah, terus apa sih nanya? Wek. Iya. Aku ya wes tinggal dikembangkan lewat jalur kemasjidan tadi. Makanya di masjid itu marbot itu ya luar biasa. Penampilan itu ya dibikin good looking. No, bukan kita good lookingnya pun juga by settingan saja nih. Memang sudah diagendakan. Kowe lek kelambenan ngene iki elek. Ijo iki paduane koyo ngene iki. Jadi kita iya. Ada kelasnya juga di sana. Tapi carane kemudian dari segi penampilan tuh marbot harus wangi. Ora atus apa sing penting wangi. Kuwi. Terus kemudian rapi. Kuwi. Terus kemudian ya good looking, dideloke sinkron lho. Maksudnya like misal dure kaos bal-balan ki ngesore ki aja sarung. Aja sirwal ngono lho. Aja sirwal. Iya, sirwal ngesore sepatu futsal. Wis sing ngene lancip-lancip kae. Warna hijau pupus. Nganu moto pink biru. Sirwal dekeran ya. Ya bener kuwi. Aja. Salah apa Mas? Saya pakai kalau sholat pakai rompi apa? Rompi futsal ya padha wae. Rompi basit mungkin sing kuning. Iya. Nyolok motor. Ya aja ngono kuwi minimal rompi proyek lah. Orin. Ngono kuwi. Jadi memang dikondisikan untuk seperti itu. Penghasilan nggak main-main loh, Pak. Di masjid itu. Berapa ini? Tak ditaip. Oh, wih. Bayar lu dia. Ngene. Bayar slip gaji. Si. Ini karo ngomong. Iya. Ki nunggu iki. Apa ngomong ki wong njaba wae. Kita wis seru ngono ya. Wong SMS mulai ya. Wis mulai ngomongnya. Mau enek wong mati bisa. Jadi sing ora ngerti ya. Tadi itu kita ngerasa nih, kita tuh ngerasa nih ada 2 orang pacaran. Iya, pacaran. Ya toh? Rangkul-rangkulan, ya toh. Ini kebetulan di kafe ini. Di kafe sama. Ini kan kita di kafe tuh ini. Madep yang lor. Yang lor, madem yang Old Trafford lah gitu. Iya bener ya? Iya bener Pak. Terus kita ngelihat makanan di mejanya cuma ada 1 minuman. Apa itu? Warnanya pink. Fix apa? Jus tomat. Mungkin itu definisi pacaran sehat. Oh iya. Positive relationship. Iya. Jadi jajannya jus tomat. Walaupun cuma 1 ini kita Iya. berdua yang Jadi apa jenis sepiring berdua kan ngono-ngono gitu biasanya ya, jus tomat, wortel ya toh. Anniversary ke-3 bulan tipe. Pacarannya cuma 1 berdua. Pacaran kita sehat sih Mas, tapi lambung bocor. Pacaran kita sehat sih, natural, di rumput-rumput, gitu. Sederhana, gitu. Tapi kok ya
tumor. Kirakan asam lambung. DPD nyamuk ya. Jadi backsound pacarannya ngene-ngene gini. Nah itu tadi kejadian di kafe ini. Balakosa. Balakosa di Balakosa. Ojo ngomong toh, harus disensor itu. Kenapa disensor? Editor kan ada editor. Iya, ditit itu. Itu ya, Mas. Nanti tersinggung. Karena kita juga pakai ini untuk ruang kebermanfaatan. Oh, iya. Nah, iyalah. Terima Jadi- kasih Balakosa. Terima kasih. Sangat Balakosa kopinya enak. Oh iya. Jus tomatnya juga ada. Untuk mas-masnya yang tadi. Sangat sehat. Kita itu merosting kemaksiatan ya. Memang harus Iya, perlu kayak gitu tuh. betul. Harus perlu kayak gitu. Bisa kan boleh kayak gitu? Boleh. Oh, alhamdulillah. Ngerosting konco ora leh. Ya toh? Tapi lek ngerosting kemaksiatan itu perlu. Oh. Supaya orang-orang itu tidak melumrahisasi kemaksiatan. Oh, berarti objeknya Objeknya kemaksiatan, kemaksiatan. bukan orangnya ya? Menurut Mas Dio, foreign itu maksiat, Mas? Kalau foreign itu lebih Loh, emang kita ngerosting? Enggak ngerti. Enggak loh. Ini namanya evaluasi. Di luar forum. Evaluasi di luar forum. Aku sama foreign itu udah rapat. Udah meeting. Hasil rapatnya? Ada rapatnya? Saya tentukan sendiri. Kenapa harus meeting? Jadi besok antum silakan lanjutkan amanahnya untuk ngisi di foreign. Luar biasa loh. Kita harus dukung. Itu lokal pride sama-sama Klaten. Pengajian itu. Tepuk tangan Mas Oh, Dio. foreign toh, foreign toh. Tangannya kan masih Mas Dio ya? Oh iya. Iya, awalnya. Awalnya. Habis itu setelah itu Mas siapa kemarin yang diajukan tuh? Biker Subuhan sama Ustadz Sinten itu Biker Subuhan karo Muskas toh. Iya kowe kuwi lho. MC ya? Mas Cecen kan ya? MC doang kok. Dulu aku juga diminta MC, Pak. Lama-lama jadi pemateri. Pola itu berulang, teman-teman. Cik lagi main ngomongin gaji lagi. Nah, iya lah. Ya. Tapi aja ngomong-ngomong siapa-siapa. Oh iya. Iya. Berarti ini enggak Nggak boleh di- Oh, dilihat. jangan dilihat. Oh, dilihat. Nanti semuanya jadi marbot yang jadi Podcast ya, Pak. Oh iya. Ya, direktur Pertamina siapa? Semuanya jadi marbot. Komisaris. Komisaris. Gila. Ini satu orang. Ngerti nggak, Pak? Ndra Izan. Iya, udah. Ini satu orang Mas. Iya. Ini dengan aja. Di sana udah nggak boleh pakai sarung. Kalau di Muskas ini Mas. Luar biasa sekali ya. Itu yang gaji langsung Allah ya, Masya Mas. Allah. Ini loh. Langsung Allah. Muskas ini. Gampang banget kayak gini tuh. Masya Allah. Surplus ya teman-teman. Luar biasa, luar biasa. Surplus tenaga. Loh, itu tuh ya itulah. Bisa dia. Misalkan semuanya lillah ya kan, Iya. Mas. Loh, ini aku lila loh. Iya. Loh, Enggak maksudnya aku- meskipun kita minus ini lah. Loh, aku dapat segini juga aku udah bersyukur banget loh, Masya Allah loh. Iya, saya juga Iya. bersyukur dapat segitu, Mas. Aku kan bersyukur Mas. Dapat alhamdulillah. Loh, piro wae tak syukuri, Pak. Kuwi to, bojone dhewe ngomong ning bojone dhewe ora mulih ketoke ora apa ya. Pas ning kono ning masjid terus ya. Wis mulih. Aku ngomongnya bojoku yang ngono ora apa-apa. Wes duwe po. Itu kan planning. Oh, planning toh. Rondane wis ono. Ya seperti itu. Makanya saya ada rapat loh sama Mas Dio. Saya ada lagi meeting sama teman-teman foreign. marbot. Foreign lah. Ya, foreign. Apa meeting apa? Udah ini. Lihatin surat gaji. Oke, Mas. Oke, enggak apa-apa. Rasa mulih ora apa-apa. Cek semangat yang. Sesuk tekan rumah. Mas kapan meeting? Jadi meeting terus. Ya ngono kuwi. Makanya coba jenengan ndelok marbot terus kemudian gaji ini kayak kuwi mau. Pride ra sih? Berat banget. Iya lah, Pak. Banget. Itu. Makanya kalau di real masjid itu kita selalu kemudian berusaha menghargai orang-orang yang totalitas. Gitu. Jadi setotalitas apa antum di situ, ya itulah nanti yang akan antum terima. Ini bukan sebuah simbol apa ya? Ini bukan sebuah simbol harus seperti ini tuh enggak. Ini tuh cuma sebagai wasilah apresiasi aja.
Ini cuma sebagai bentuk apresiasi aja. Apresiasi sama ya. Tapi Mas Dio, mungkin agak masih seputar marbot ya. Itu ada nggak yang pernah sampai dipecat gitu? Dipecat? Ada. Ada. Dan kami sih bukan dipecat ya, karena memang sistemnya bukan perusahaan. Kalau kami ketika mereka melakukan pelanggaran syariat, gitu. Jadi azas syariat. Ketika ada pelanggaran dosa besar yang terjadi di sana, mohon maaf, kick. Gitu. Walaupun satu kali. Ya lah, selama itu sudah dianggap sebagai pelanggaran syariat, no tolerir. Gitu. Berarti, sorry Mas, keturun orang sholat ini misal DM maghrib. Keturun kan tidak menjadi sebuah hisab. Oh iya. Iya. Kecuali ya jenengan yang real masjid, loh. Ganja. Ah kuwi. Nek nyabu oke lah. Sekarang nyarapan bubur. Iya, nyarapan bubur. Apa jenengan yang real masjid itu? Wis ning masjid, ya iseng-iseng open BO. Ayo pelanggaran syariat bagi kita. Atau melakukan pelanggaran-pelanggaran misal kaya mencuri, atau kemudian apa ya? Kesirikan, ngono-ngono kuwi, atau kemudian pacaran, ngeslot apalagi. Ngeslot. Itu langsung ya. Iya. Anda tidak bertauhid, tapi Anda menyembah Zeus. Duar. Terus gacor semuanya. Malah Itu kan gacor. Aduh, gajinya Marbot. Oke, saya keluar. Terus gini loh. Iya. Merusak Ya itu sementara, Bang. Makanya ora oleh koyo ngono kuwi. Dan pada faktanya nggak ada sampai kayak gitu kok. Iya. Maksudnya ngomongin soal judi ya, terus kemudian pendapatannya besar, fix mingkur bandar sih kayak ngono kuwi. Iya, mesti bandar. Pasti bandar. Sama BA-nya biasa nih. Iya, brand ambassador-nya. Itu pun misal ketangkep ya wis rampungan, ora enek urusan apa meneh itu. Dan kita kan udah ngeliat banyak faktanya. Iya. BA-BA-nya kemudian satu persatu dicatuti di apa sih penjarakan segala macam. Jadi wis toh dadi marbot wae timbang nyembah dewa Zeus. Gusti Allah iki lho kurang apa to? Ya Allah. Tapi nek delok gajine tadi yo sangat menggiurkan sekali. Loh, lah mulane Tapi ya jangan sampai keinginan untuk jadi marbot karena gaji segitu juga. Oh iya, itu Ya kan, salah Mas? juga ya. Ya, itu keliru. Itu karena Tetap bonus semua juga. harus lillah lah. soalnya ngene. Mungkin suatu saat nanti di masjid, kan nggak semua masjid itu juga berpotensi ngasih apresiasi ke marbotnya Iya. kayak gitu kan Mas? Lah gua kira iki instan ora, Pak. Ini sudah perjalanan kesekiannya. Sebelum-sebelumnya sing mbok tulis mau tak tulis meneh iki. Ngene kita. Awal mula menurut masih ya gini. Aku ngene ngene lho. Nah, coba dipadokke ngene. Nah. Maksudnya terjadi berulang kan biasanya yang WA kan. Oh iya, ini suara. Mana gue? Ya kita awal-awal juga kayak gitu. Sampai akhirnya nanti Allah tuh ngeliat kepantasan kita. Terkadang ya kita ngomongin soal gaji, apresiasi, ya toh. Sekarang siapa sih yang kemudian enggak menginginkan sebuah gaji dalam urusan sekarang dunia yang penuh tipu-tipu ini toh? Kayaknya semua sepakat bahwasanya ini tuh utama Mas, kita harus realistis. Iya. Nah, cuma permasalahannya ketika kita berbicara soal dakwah, itu tuh bukan tujuannya. Dan kalaupun antum dapat di hadapan Allah, antum tuh pantas. Kalau antum belum dapat di hadapan Allah, antum tuh belum pantas. Berarti apa yang harus dilakukan? Memantaskan diri, Pak. Karena nggak mungkin Allah memberikan segitu banyaknya kepada seseorang yang kerjanya ra jelas ning urusan dakwah. Woi, ra istiqomah, Pak. Ya, Mas. Iya, atau mungkin ojo to marbot ya, misal komunitas tuh. Ora dikonsep tenanan. Kajiane ora istiqomah. Saeneke. Ora enek inovasi-inovasi yang berjalan, pengelolaan sosial medianya atau apanya kemudian saonone. Ya kemudian bagaimana Allah ingin memberikan sebuah penghargaan yang besar kepada antum yang tidak memberikan effort yang besar juga terhadap dakwah. Saanone ya wis. Iyalah. Iyalah. Mending tak kayak caca marbot real masjid. Ngono kuwi ta akhire. Sing kemudian jauh lebih tenanan atau al-falah atau jogo karyan koyo ngono kuwi. Lah rumasane kita yang seperti ini di masjid enggak ketar-ketir itu teman setiap hari. Apa nih yang kita bisa lakukan, apalagi yang kita bisa kontribusikan ya. Berarti dalam dakwah itu harus tetap mengutamakan inovasi itu ya. Iya, makanya di dalam pilar dakwahnya itu tuh salah satunya adalah berkontribusi. Itu. Jadi bukan meminta untuk diapresiasi atau menunggu sebuah
job desk untuk dieksekusi enggak, tapi kita itu semangatnya adalah memberikan kontribusi. Oh iya. Kalau di Rilmajid seperti itu, makanya misal kita ngeliat program lagi cacat gitu ya, kita nggak usah tunggu meeting atau apa yang kemudian bisa dikontribusikan di situ langsung kontribusi. Misal contoh, malam hari itu ada Rilmajid kedatangan tamu, ya toh? Tamu ini kita bisa ngelihat siapa yang datang, walah ini dari Pamekasan, oh ini dari Cibubur, oh ini dari Riau, ya toh? Lah kemudian misal kita harus meeting dulu, apa yang kemudian kita harus berikan? Kelamaan Pak. Oh, iya. Tiba-tiba nanti tim dapur, Mas iki tekone wengi, tak gaeke teh anget ya. Ah ngono gitu. Mas, iki tekone wengi, Mas tak gaeke Indomie ya. Isi enek piro stoke? Stoke sik kurang ya isi enek 10. Tamune 15. Ya Mas, tak tukokke sik. Ah ngono-ngono kuwi. Jadi mereka saling mengambil mengambil peran. Ya aku tak sing MC wae. Kowe operator ya. Ya wis aku sing operator ngono kuwi. Berarti rasa didutareni iki sing arep sapa ngono. Rasa semuanya langsung berkontribusi, mengambil peran. Yang ngambil peran. Iya, itu kan yang dilakukan Rasulullah juga. Ketika Rasulullah itu ada satu riwayat itu Rasulullah itu berada di medan perang kalau tidak salah. Ibaratnya lagi barbekyunan. Ya ta? Iya. Sahabat yang satu bawa daging. Sahabat yang satu kemudian bawa areng. Ya ta? Terus kemudian Rasulullah mengambil peran. Rasulullah, antum mau kemana? Saya mau pergi ke sana. Ngapain? Ngambil kayu bakar. Ngono kuwi lho. Jadi saling mengambil peran. Nek sing njupuk gelas, nek njupuk piring gitu-gitu. Sehingga ketika nggak memandang kastane gitu. Iya. Betul banget. Di situ kan Allah bisa lihat kepantasan diri. Oh, cah iki serius. Oh, yang ini enggak serius. Oh, yang ini guyon iki. Wah, ini serius ini. Oh, ini kontribusinya besar. Nah, nanti Allah akan berikan imbalan-imbalannya itu. Terkadang nggak sekarang, ya toh? Tapi nanti bisa dituai kemudian hari. Ngono kuwi. Ya sakjane itu sesimpel itu. Dan tak dudoyo kuwi mau itu bukan hal yang instan, Pak. Itu melalui proses yang panjang. Dan mengalami ya asam manis garam bisi asam garam tadi akhir ya. Iya, benar. Kita biasanya gampang sampai dari nol itu Mas Dio dari perjuangan dari nol mungkin babat alasnya apa Rilmajid. Dulu Muslim United. Oh, dulu Muslim United itu ada tahu ke arah pembicaraan saya dari Muslim United itu sampai bisa mengapresiasi teman-teman marbot di sana. Itu butuh waktu berapa lama Mas Dio? Kita itu kan dari Muslim United sampai ke Rilmajid ini udah hampir jalan 4 tahun. Hampir jalan 4 tahun ya, 3 tahunan sekian lah. Ya selama itu juga kita membangunnya. Silih berganti Pak timnya dari Muslim United sama Rilmajid itu. Dulu kan Muslim United. MU kalahan. Bagi kami aib itu. Itu aib. Masjid pundi? MU. Terus siji. Ke gua aja. Bagi kami aib ya. Enggak ada Wayne Rooney Mas. Iya. Aku kan jadi MU ku serene Wayne Rooney ya Allah. Tapi pas zamannya David Beckham, lebih tua mana ya? Rongil telu. Iya itu, akhirnya ganti Rilmajid. Ya silih berganti lah prosesnya. Banyak banget Pak, dari kemudian timnya tadinya banyak, terus nggak punya tim. Terus kemudian sempat sampai di titik itu juga. Terus kemudian kita surplus gila-gilaan, Masya Allah. Berarti sampai runway terus surplus. Masya Allah, infaknya itu pernah Rilmajid itu menyentuh angka infak seminggu 350 juta. Dari Jumat ke Jumat. 7 hari 350 juta. Oke ya. Dalam seminggu itu Real Madrid melakukan apa itu? Apakah hanya ini kurang ada kajian. Kita kajian program Pasaraya Jumat, publikasi sosial media, viral, banyak orang percaya, kita buatkan kelas yang mereka inginkan, kelas kisah Nabi yang 350 juta tadi, itu salah satunya income-nya dari kelas kisah Nabi. Kita pernah di episode Nabi Lut gitu, gara-gara peminati luar biasa, syutingannya kan ciamik banget pas zaman itu. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, terus kemudian sekali infak di Nabi Lut itu gara-gara viral, ya ta? Infak sekali kajian 1 jam itu 102 juta. 3 digit men. Sangar ta? Sangar ta? Padahal sing ngurusi cacah krocong ini lho. Ya imut-imut, cilik-cilik ngene iki. Musisi, animasi. Iya, Pak. Makanya kanggo to gitu to. Kanggo to. Berarti ya memang kanggo.
kalau kita mempunyai keahlian tertentu, berperanglah di situ. Iya. Dan pasti nggak akan rugi kok. Karena mekanisme kemampuan itu yang ngasih Allah. Allah tuh punya sebuah misteri yang antum harus pecahkan di dalamnya. Dan memiliki alasan kenapa antum dikasih kemampuan itu. Lagi-lagi orientasinya harusnya ke dakwah supaya kemampuannya tadi teraktivasi secara maksimal. Jadi KB fitur itu kebuka dari situ itu. Tayangan KKS itu kan trailernya kan kayak trailer film. Jeng 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 jeng. Kayak gitu. Ya animasi ini yang bikin antum. Ya teman-teman, cah tim. Yuk berlandaskan dari referensi animasi yang kita sering buat. Gitu itu. Jadi ini lucu banget, seru banget kita menjalani hari-hari itu menjadi marbot. Kowe nganggap aku marbot mengkonsentrasi, ya ora apa-apa. Kowe Setelahku. Iki lho animasi. Bang. aku lho jelon nyekel komputer nganimasi, nyapu. Enak liyane. Jadi tetap sing dianimasi wong nyapu. Wis nyapu nih wis balik komputer ngarep komputer. Ngono kuwi. Nah, itu pernah sampai di tahap itu juga surplus. Akhirnya teman-teman tuh pernah ya Real Masjid itu benar-benar marbotnya kabeh di luar biasa disejahterakan. Sampai di titik itu saking luar biasanya itu sapa sing rabi? Aku. Jodohnya ditembung, dilamar sukses, dirabekke. Sing biayai kabeh Real Masjid. Sapa sing rabi? Biayai. Meh arep duwe anak ya? Di anake. Kita Dibriding. dibantu persalinan. Saya kira udah kita buat bayi tabungan. Sesat. Tabungkan. Sesat iki. Itu. Siapa duwe kontrakan rong dibayar ke. Ngono kuwi. Pernah di titik itu. Terus habis itu terpuruk pernah. Sampai akhirnya kita ngekat semua program. Programnya kabeh di-cut, tas hilang kabeh. Dari sekitar 90 sekian program itu tuh cuma tersisa 30. Berarti naik turun ya. Iya Pak, roller coaster banget. Dan di situ yang kemudian kita tahu, memang bukan materi tujuan kita. Wong kita pernah dikasih selebih daripada ini pernah, ya toh? Kita nggak dikasih sama kurang lebih hampir setahun juga pernah. Belas minus sepeser pun 0 rupiah. Pernah juga. Iya. Makanya itu bukan tujuan kita. Itu sebuah keniscayaan nanti Allah akan beri. Tergantung kepatasan kita. Oh no. Wong saiki ngene lho Mas. Lek misal antum ngerti kira di duit, ya toh. Kita masih ngomongkan soal anak muda dan duit tadi toh. Kita ngerti kemudian kita nggak punya apa namanya apa jenis maisah istilahnya. Maisah itu pendapatan, ya toh. Antum kan sudah diberikan kemampuan hebat. Kenapa antum nggak menggunakan otaknya antum, ya toh, untuk melakukan sesuatu yang masih sejalan dengan urusan kemasjidan atau urusan komunitas? Iya. Ngono wae sakjane. Akhirnya teman-teman ketika mindsetnya dibuat seperti itu di Real Masjid, ya mereka tuh tough. Urung oleh iki. Sasi iki sampai sasi 6 sasi ke depan iki kita belum bisa ngasih apresiasi kepada marbot. Tenang wae, mengkur urusan ngene wae kok. Karena yang dilakukannya pun ya seneng. Iya. Dan apa yang dilakukan? Ya mereka nggak kehabisan cara. Piye ben aku iso tetep bertahan hidup enek anak aku sing tak pakani. Enek whiskas wae. Balik ke breeding. Ada keluarganya harus tak nafkahi, gitu, tapi aku tetap sejalan karo masjid. Marboti kita, aku kulaan pelem. Nah, ngono kuwi. Aku kulaan duren. Ngedolene ndi? Ya nang masjid. Sapa sing nunggu jamaah? Oh iya. Aku ndek usaha jeans. Sapa engko sing nunggu? Ya jamaah masjid lah. Iya ra? Iya. Kan ngono kuwi. Akhirnya apa? Ternyata dodolan pelem ki apa jenenge omsete 2 kali lipat. Sesuk dodolan pelem meneh. Sampai akhirnya berarti yo kabeh cara harus iya. putar otak gitu ya. Iya. Dan ya itulah potensi kita sebagai anak muda. Mau tak pikir saiki gampang kok. Mandi lumpur wae soleh cuan. Iya ta sih? Puskas mandi lumpur ya. Iya. Satu kali. Terima kasih orang baik. Terima kasih. Tapi lek aku saranku muskas itu mandi lumpur. Apa itu? Jus tomat. Kita coba. Jus tersehat. Mas-masnya karo mbak-mbak. Jenengan mandi gitu ya. Enak Mas ini sehat. Langsung enak. Mengingatkan kita waktu anniversary pertama ya, Cik ya. Tapi karo rangkulan. Nonton puskas lalu
mandi wis to. Iya, kuwi ngono kuwi. Ya mungkin itu obrolan kita dengan Mas Dio dulu ya. Mungkin untuk kesan untuk teman-teman Terakhir pertanyaan Mas Dio. Ya. apa? Gimana caranya buat menumbuhkan rasa supaya anak-anak muda itu mau berdakwah atau mendekatkan peduli dengan agama Allah. Oke. Menarik iki. Iki menjadi semangatku yang tak bawa kemana-mana. Jadi sekarang fenomena sekarang ini Indonesia itu tuh jumlah penduduk terbanyak ini tuh adalah anak muda. Bahkan nanti 2030 tuh Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi, di mana Indonesia nanti akan diisi mayoritas tuh anak muda, Pak. Jadi mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, sepuh-sepuh, panjenengan minoritas. Sudah saatnya ya, Bapak Ibu. Minoritas seperti agama sebelah. Nah itu. Karena nanti Indonesia tuh akan diisi oleh banyak anak muda. Dan anak mudanya itu rata-rata Gen Z, Pak. Gen Z. Waduh. Yo seumuran konco-koncoku. Iya. Gen Z. Dan faktanya memang seperti itu. Makanya sekarang antum bisa ngeliat tuh viral-viral banyak di TikTok. Hmm. Anak muda semua tuh. Iya, anak muda. Bongek. Terus kemudian JJ Slebeo. Habis itu Dilan Cepmek. Gimana ini? Fajar Sad Boy. Itu. Membik ngono-ngono gue. Ya itu. Nah itu tuh sebuah sebuah pencapaian luar biasa Indonesia. Karena itu enggak sekali setahun, itu perjalanan yang cukup lama. Dan impact-nya nanti dalam urusan agama pun juga memiliki sebuah benefit yang luar biasa ketika banyak anak muda yang menguasai kependudukan di Indonesia. Aku wis bayangke inovasi itu cetha banget. Terus kemudian percepatan dakwah itu jauh lebih hebat. Iya. Karena melek teknologi, Pak. Mereka bisa nge-live dimanapun, gitu. Dan mereka bisa menjadi ustadz instan tuh bisa banget loh. Ngerti tuh fenomena sekarang? Iya. Dan apakah itu salah? Itu nggak salah. Itu nggak salah. Loh, mereka memiliki fasilitas. Mereka bisa muter otak untuk kemudian ngambil peluang. Oh ternyata omonganku dirungokke ya. Walaupun aku bukan lulusan pondok, ngomong di depan kamera, ya toh, jagalah sholatmu. Ketika kamu masih hidup, ketika kamu sudah mati, sholat yang akan menjagamu. Deng. Langsung Mas Dio gitaran. Iya. Loh itu peluang. Iya. Dan itulah nanti, ya toh, nanti jauh lebih hebat daripada sekarang, ya toh. Wis luar biasa banget lah. Makanya ngelihat kemampuan tersebut dengan melihat media, fasilitas kita di era sekarang ini, harusnya anak muda itu jauh lebih peka melihat sebuah peluang-peluang ini yang bisa menjadikan kita, ya toh, bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat, lingkungan sekitar dan orang yang kita cintai dengan cara yang sangat mudah. Itu tok saja nih. Antum sudah punya fasilitas TikTok, Instagram Reels. Antum jago bikin caption, moto ruangan sidik estetik, ya toh. Moto apa sidik kasih filter jadi estetik. Tinggal tambahi lagune Yura Yunita, jalan yang jauh, jangan lupa sholat. Jangan kuwi. Jadi quotes yang repost banyak. Terus antum nunggu apa lagi? Sudah banyak fasilitas yang bisa menjadikan antum tuh bermanfaat tanpa harus ada gelar ustadz. Gitu. Gelar itu kan bukan kita yang ngasih nama, tapi kan orang lain. Gitu. Makanya sudah nggak ada alasan lagi untuk kemudian aku harus mondok dulu. Aku harus kemudian punya lisensi apa gitu itu. Itu bagus, ya toh. Itu baik. Dan itu dianjurkan. Cuman ngambil kapan? Iya. Cuma kalau kata Ustadz Somad itu, berdakwah itu nggak harus menjadi ustadz. Dan berdakwah itu nggak harus ada di atas mimbar. Aku iling banget Ustadz Somad berbicara seperti ini. Adik-adik yang jago animasi, bikin animasi yang bagus. Yang kedokteran, ya toh, berdakwalah dengan jarum suntikmu. Yang di kepolisian, berdakwalah dengan kemudian apa jenenge wewenanganmu. Ya. Yang di pemerintahan, berdakwah dengan kemudian kebijakan publikmu. Terus yang memiliki otoritas organisasi kampus, berdakwah dengan apapun yang kalian miliki. DE jago motor, DE jago modifikasi, bisa fotografi, bisa videografi, terus bisa apa lagi? Nyanyi. Itu semua tuh bisa kita gunakan untuk mendekatkan kita dan orang lain itu kepada agamanya Allah. Banyak sekali sekedar modif motor. Ini terinspirasi dari mana? Kok kinclong-kinclong emas-emas semua? Ya seperti inilah.
Islam itu tuh, ya ta? Iya. Berkilau. Wah, ngono-ngono iki lho. Ini adalah sebuah gambaran motor di akhirat nanti. Di Wah, surga nanti. Masya Ya, Allah. bisa. Ya. Ngono-ngono kuwi janjane. Termasuk emasnya siapa? Ya, soal motor ya toh. Motornya ini apa filosofinya kan kontes motor ki. Emas-emas, kemelop-kemelop nih. Ya seperti inilah. Islam tuh gagah seperti motor saya, ya toh. Penuh dengan kilauan, sepertilah kan keindahan Islam. Dan motor ini tuh kenceng. Seperti ya toh hadis Rasulullah fastabiqul khairat. Kita terus kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ngono kuwi. Cerak karo Gusti Allah akhirnya. Orang suka motor aja bisa jadi Betul. dakwah ya Mas. Jadi bukan iseng-iseng tailuk gitu. Iseng-iseng tobatan nasuha. Oh iya, kuwi. Ngono. Terus kemudian apa nih? Fotografi. Antum bisa moto ustad, foto-foto apa konser tau ya. Biasanya ciamik keren banget tuh. Ya toh. Ketika diposting viral segala macam. Ya antum cobalah foto yang ustad. Fotonya ustad tuh ceken wis. Saiki foto-foto ustad akeh-akehan nih. Pas difoto cekrek, ustadnya kayak gini. Enek poster ustad, fotonya ustadnya gini. Iya. Ada yang enggak Mas Tio? Piye? Anunya fotonya Habib Rizik. Piye? Waktu nikah gitu. Kacau sih. Hampir semua foto ustad tuh burik. Ya ra? Iya. Antum cari PNG-nya di Google, jarang. Sedangkan like, misal antum ngecek gitu, Nela Karisma, Pak. Ape-ape. Pak. Soalnya aku kayak ngecek. Terus atau mungkin artis siapa? Artis dugem lah, artis kemaksiatan segala macam itu fotonya terpampang, api-api neng ngono. Juga jadi peluang ini ya, peluang dakwah juga ya. Iya, dari Pak. Fotografer. Mas Gitu Dedi. itu. Luar biasa, makanya harus peranan anak muda kemudian ada di situ. Like, misal kabeh dadi ustad, sing moto ustad sopo? Ngono kuwi. Terus desain konser musik itu jauh lebih keren daripada desain poster kajian. Desain poster kajian biasanya mengkurang dua kemungkinan. Yang pertama kayak status WA. Yang kedua kayak cover Yasin. Padahal ngasarnya tulisannya sharing pemuda. Tapi posternya Yasin. Pemuda mana ini? Pemuda akhir zaman. Ya bener ya nih. Bener. Tapi kan yo ora kabeh itu semua ta. Ngono lah. Sedangkan sebetulnya pemuda itu kan keren Pak notisnya bener. harus apa sih ini kayak gitu kan. Nah nonton di scroll ya siapa sing meninggal iki. Dadi kayak wis rambut hidup nih Mas. Si aku ki si kudu rabi, kudu sukses. Kok Yasin. Dadi ini kayak yes ngono kuwi kajian-kajian di setup dengan cara yang kemudian membosankan ngono-ngono kuwi. Sedangkan yang Muskas Masya Allah bikin podcast luar biasa, apresiasi banget. Ya, Serius. tepuk tangan untuk Mas Dio. Muskas nggak usah. Gak usah diapresiasi. Aku pernah datang ke kajian. Setup itu bener-bener rapih banget. Saking rapih iki aku apa ya? Iki kajian khotbah Jumat ya aku. Oh. Masya sakinah mawaddah warahmah banget, Pak. Jadi aku mendapati ketenangan yang luar biasa nih. Kayaknya tuh suka ngomong ya. Iya kayak Masya Allah no. Jadi Ustadz ini bener-bener lemah lembut cara menyampaikannya. Aku tekonin ngono gara-gara apa? Ajakannya sering pemuda. Sing bakal dibahas, mungkin bakal dibahas adalah mungkin masalah percintaan, keuangan, bagaimana kemudian bisa balancing. Problematika pemuda lah. Iya, masalah sakit hati, tazkiyatun nafas gitu. Oke lah, aku datang wis dengan pakaian terbaikku lah. Tekan kono kemudian ustadznya di atas mimbar ya toh. Terus kemudian suaranya nggo mic dan mic iki sing assalamualaikum gum. Ikut deh sangar. Ikut deh. Gimana? Semangat semuanya ya. Masya Allah. Innalhamdulillah lah. Langsung. Oh no, Pak, langsung vibes sih kayak Jumatan nanti langsung. Aku Apa yang ingin disaringkan dengan pemuda. Iya, aku langsung golek soko. Ngene ya, wis ngene. Kayak aku pas Jumat. Nah, pas rampungan toh, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku ngadeg, Pak. Aku siap-siap takbir. Tenan, Pak. Aku vibes iki kok Jumatan tenan. Wis rene masjid juga kuwi. Mulane aku khawatir kuwi to. Ngono kuwi terus-terusan. Untung aku mikirku mau ngadeg salat Jumat. Nah aku maju, mikirku kan disantuni to. Terus ndase dikaya amplop. Ngono iki lho.
Mulane, ya kita harus membuat banyak cara dan kita harus menuangkan kemampuan kita itu dalam urusan event segala macam itu dalam urusan ketaatan. Karena sak bejat-bejatmu, wis to, kowe engko bakal cerak mbek Gusti Allah. Sak bangsat-bangsatmu, kowe tetep butuh Allah kok. Iya. Mau nggak mau, suka nggak suka, di suatu episode hidupmu tertentu nanti enek jalane. Iya. Dipentoke ya. Iya, dipentoke. Mulane daripada antum nunggu dipentoke, ya toh. Lek wis dipentoke Allah ki ra penak lho, Pak. Serius, Pak. Menderita, sakit hati sesakit-sakitnya. Hancur sehancur-hancurnya. Terpuruk seterpuruk-puruknya. Udah gitu dia dengernya kalimat bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya. Tapi kok tidak ada bantuan dari Allah. Antum kemana saja? Nah. Kemarin-kemarin baru sadar. Sekarang minta dipercepat. Dan yang paling menjengkelkan adalah ketika sudah kemudian diuji sama Allah ya. Itu kan harapannya kan supaya kemudian kembali ke Allah. Iya. Ada sebagian orang diuji oleh Allah malah mencerca keadilan Allah. Betul. Wah, itu bukan semakin mendekat semakin menjauh, Pak. Itu menjadi golongan Abu Lahab nanti akhirnya. Ngerti, Pak? Aku mau dugem saja. Iya, akhirnya seperti itu. Makanya jangan sampai nunggu terpuruk, karena ketika antum nanti diuji sama Allah dalam urusan yang antum nggak kuat ya, itu antum cuma dua pilihan loh, menjadi baik atau semakin luar biasa. Buruknya. Iya. Dakjialnya ngono kuwi. Mana nih saranku adalah ya nggak ada salahnya antum masih muda terus kemudian dekat sama agama Allah, nggak ada salahnya. Antum tetap keren kok insyaallah. Serius. Lek dasarnya keren. Ngaji tetap keren, Pak. Iya. Terlihat Mas, antum ya keren. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk mana kuwi. Ya pola pikirnya harus dirubah sih. Diganti kayak simple wae. Apa tuh sangele salat 5 waktu? Apa sih angele? Iya. Kayak kau mau luangkan 5 menit waktu hidupmu dengan penampilanmu yang good looking, budal yang masjid, wudu, sholat, rampung sholat, zikir, ya ta? 33, rampung, kue sih iso nongkrong kok. Iya. Dan kue pakewo karo kancamu, aku pakewo Mas, engko lek diarani sok alim piye? Ya tolol kowe teman. Goblok kowe teman. Rungokno kancamu, mlebu neraka kowe teman. Rungokno kancamu, mlebu neraka kowe teman. Lah aku mending sholat balik nang tongkrongan sok alim saya surga. Ya. Ora pengen sesuatu ning surga gojekan ngene iki. Nah, dia punya argumen kayak gitu ya. Iya, ngono kuwi. Lek anak muda itu memang memiliki kemampuan berani tampil beda. Liyane ora sholat to. Kuwi jauh lebih hebat. Diferensiasi. Iya, Pak. Liyane ra maca Quran. Liyane ra ngaji yo. Ngono kuwi. Lek kancamu kabeh do kaya asu. Kayak gimana? Nek soalnya ning lewat. Aku ora ngomong saru lho. Nek lewat kok sore. Memang ada binatangnya. Ada binatangnya. Lek tongkronganmu enek sorone asu ya. Iya, bener. Bener. Ya wis kudune kemudian aja kaya sing suarane kemana. Ngono. Iso oke kok ora enek masalah. Wong aku teko capang salat yo kancaku awalnya ngeceng-ceng ngono kae. Tapi akhirnya ya mereka sadar juga ya memiliki kebutuhan itu sih. Bahkan wingi Bim aku ndelok neng next show. Mas Bim sekarang udah sholat ya. Santai lah ngomong. Kalau ngene. Mas Bim nang ya slang ya. Iya, drummernya slang. Ditakoni karo Vince Desta. Mas Bim udah sholat ya sekarang ya. Santai wae ngomong. Nakoni santai ya. Terus jawab ngene. Ya hidup itu kan mengerucut ya. Suatu saat kita nanti pasti akan butuh kok. Nih. Nyantai wae ngomong ngono kuwi. Tepuk tangan untuk Mas Bim. Oh iya. Tanpa kita sadari kita sudah mengundang Mas Bim. Silakan Mas Bim. Ya ngono sih, Pak. Nah, ngono sih, Pak. Jadi nggak ada batasan apapun. Selama apa yang kita lakukan itu bukan arah dosa loh. Maksudnya misal kemampuan yang ngesot untuk mendekatkan kepada Allah. Tidak mungkin. Suatu Zeus ya. Tidak mungkin. Mungkin untuk konklusi Mas Dio, pesan-pesannya untuk anak muda, teman-teman. Khususnya untuk kita menghadapi demografi tadi kan. Oh iya, demografi. Apa tadi? Bonus demografi. Yang isinya Gen Z itu. Loh, uang lek ngomong Gen Z dengan sebutan Gen Z itu berarti bukan Gen Z.
Ya ini memang tua Mas. Gen Z harusnya. Oke, Gen Z. Takia. Gen Z. Gen Z. Mana berarti cross zero. Apa ya nasihatnya ya? Mungkin ini sih. Supaya mereka anu lah Mas, semangat juga untuk Ya. berdakwah atau mengenal atau memperdalam lah. Ya oke. Yang udah hijrah istiqomah, gitu. Istiqomah itu penting. Sarana istiqomah itu banyak. Bisa datang ke Real Masjid. Kalau kalian di Klaten bisa datang ke Foreign. Iya. Ya benar, memang benar. Istiqomah yang baik. Gitu. Itu kalau yang teman-temannya udah hijrah. Kalau yang kemudian baru memulai hijrah, jangan takut. Karena level tertinggi dari anak muda itu berani tampil beda. Dan ketika antum memilih untuk kemudian meninggalkan kemaksiatan, beralih kepada ketaatan, itulah sebaik-baiknya anak muda. Itu. Terus kemudian yang belum kepengin tobat, cepat atau lambat, kamu tuh butuh Allah tatapan. Iya. Lebih enak itu tuh sukarela masuk surga daripada ya toh Dipaksa foya-foya masuk neraka. masuk neraka. Serius. Antum akan tetap bisa menjalani hari-harimu kok, serius. Antum tetap bisa gaul, tetap bisa nongkrong, bisa tetap main Mobile Legends sama teman-temanmu itu. Tapi posisinya antum udah sholat 5 waktu, itu jauh lebih luar biasa. Tenang, Pak, jauh lebih enjoy dan antum jauh lebih memiliki apa sih arti dalam kehidupan. Iya. Serius, antum belum pernah ngerasain sih bagaimana rasanya sholat sambil tersenyum. Rasanya indah banget. Jajal toh, sok pisan-pisan. Orang kita sholat subuhmu jam itu ora masalah. Syukur mendam. Iya, mendam. Ngeslat. Sholat toh. Gantung diri. Iya, pacaran yo rapi-rapi we iki yo. Ngono. Ada jus tomat. Ngono Pak, wis merasa inilah hal yang paling indah ya. Hal terindah dalam hidupku ya Allah. Aku tuh nggak pernah ketemu orang sesayang ini sama kamu ya. Ora rabi. Ya. Kena ya ya. Iya wis kena kuwi. Ngono kuwi arep apa jenenge ngamar nyang Oyo yo rawani ya ta. Larang. Iya tetep pakai wae ya ta. Icak-icik sing salat wae lah mending. Ben luar biasa di hadapan Allah ya. Ngene iki. Wis seperti itu guys. Terima kasih Mas Dio. Ya. Tepuk tangan untuk Mas Dio. Nah, semoga ini nanti kita bikin lagi di sesi berikutnya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, timekeeper saya sangat belandang sekali. Tapi tetap bisa di clipping 30 menit. Lek anggo cara Di rong sesi. Dadi piro? 1 jam. 1 jam. Oh, iso Oh, iya, rong toh. sesi. Rong sesi. ya lek ra ya per part wae kita bahasan soal apa mau. Anu sing Kayaknya bagus sing itu. Iya. Berempat bisa. Si jingkas sih apa sing 15-an menit? Ayo, apa? Media Mas. Media. Maksudnya optimasi media dakwah. kita harus merokok dulu nggak sih Mas Dio?